Jakarta, Senin pagi. Langit masih agak gelap ketika Gary sudah berdiri di depan kantor bangunan modern berlantai 3 milik PT Maxima Solusi Digital, sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang pesat di bidang teknologi. Dengan ransel hitam di punggung dan kopi panas di tangan kiri, Gary tersenyum kecil sambil menatap pantulan dirinya di pintu kaca utama. Jam baru menunjukkan jam 6:45. Padahal kantor baru buka pukul 8, tapi bagi Gary, datang pagi adalah kebiasaan. Ia lebih suka suasana sepi, di mana ia bisa duduk sendiri di ruang kerja, menyalakan komputer, dan mencicil pekerjaan sebelum rekan-rekan lainnya datang. Gary adalah karyawan baru di divisi pengembangan aplikasi. Usianya 25 tahun. Lulusan dari kampus negeri di Jawa Tengah, dan baru 6 bulan merantau ke Jakarta. Ia tak punya banyak teman di kota ini, selain beberapa rekan kerja yang sering ia sapa dengan sopan saat makan siang. Hidupnya sederhana, tinggal di kos kecil di daerah Kemanggisan, makan nasi telur di warteg dekat kantor, dan sesekali pulang kampung jika punya cukup tabungan. Meski masih junior, Gary dikenal sebagai karyawan yang rajin. Ia tak banyak bicara, tapi hasil kerjanya selalu bersih dan rapi. Ia sering mengambil alih tugas rekan-rekannya yang tertinggal tanpa banyak protes. Tapi justru karena sifatnya yang pendiam, tak banyak yang benar-benar memperhatikan usahanya, termasuk Rina. Manajer divisi tempat Gary bekerja, Rena adalah perempuan muda berusia 30 tahun, yang karismatik dan dikenal tegas. Latar belakang pendidikannya dari luar negeri membuatnya disegani. Ia sering tampil dengan pakaian rapi dan gaya bicara yang langsung ke inti. Banyak karyawan, terutama pria, yang mengaguminya diam-diam, tapi semua tahu Rena adalah sosok yang sulit didekati. Bagi Gary, Rena adalah atasan yang ia hormati. Meski jarang berinteraksi langsung, Rena lebih sering berkomunikasi dengan tim inti atau senior. Gary hanya menerima tugas dari lead developer, dan hasil pekerjaannya dikumpulkan secara berkala melalui sistem internal. Suasana di kantor PT Maxima sebenarnya menyenangkan. Tim masih kecil, hanya sekitar 25 orang, tapi suasananya dinamis. Setiap hari penuh dengan diskusi proyek, perbaikan bug, dan peluncuran fitur-fitur baru. Gary menikmati semua itu. Ia merasa seperti berada di tempat yang tepat untuk tumbuh dan belajar. Pada bulan ke-6, Gary mulai merasa percaya diri. Ia bahkan sempat mengusulkan ide baru dalam rapat mingguan, fitur yang mempermudah pengguna dalam navigasi aplikasi. Itu disambut baik oleh beberapa rekan kerjanya, meski tidak langsung dieksekusi. Di sela-sela kesibukan, Gary juga masih menyempatkan diri untuk video call dengan ibunya seminggu sekali. Ibunya adalah seorang janda yang tinggal di desa kecil bersama adik bungsu Gary. Dalam setiap panggilan, ibunya selalu bertanya, "Kerjanya gimana, Gary? Kamu capek, nak?" Dan Gary selalu menjawab, "Baik, Bu. Gary senang kerja di sini." Benar-benar percaya bahwa dirinya sedang membangun masa depan yang cerah. Namun tanpa disadarinya, sebuah badai kecil sedang menyusup diam-diam di balik layar kerja kerasnya. Sebuah masalah yang akan mengubah seluruh jalur hidupnya. Tapi hari itu, di pagi yang tampak biasa saja, Gary duduk di depan komputernya dengan perasaan penuh semangat. Ia membuka aplikasi, mengecek daftar tugas yang harus dikerjakan, dan mulai mengetik kode demi kode dengan penuh konsentrasi. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda-tanda sesuatu yang salah. Hanya semangat dan harapan yang terus tumbuh bahwa kerja kerasnya akan membuahkan hasil, dan bahwa mungkin suatu hari nanti ia bisa menjadi seseorang yang lebih dari sekadar karyawan biasa. Tapi ternyata hari itu bukanlah langkah maju menuju mimpi. Justru hari itu menjadi awal dari turunnya tirai atas. Segala harapan yang Gary bangun dengan sabar. Sekitar jam 10:30 saat Gary sedang mengerjakan modul keamanan untuk sistem backend aplikasi, terdengar suara langkah cepat dan agak panik dari koridor. Beberapa rekan satu tim mulai berbisik-bisik, dan dalam waktu singkat, suasana kantor berubah. Suara keyboard yang biasanya ritmis mendadak terputus-putus. Aura tegang menggantung di udara.
Gary menoleh ke layar. Ia melihat notifikasi pesan di grup internal. Mendesak data testing hilang dari server. Proyek klien Prime terganggu. Meeting darurat pukul 11. Semua tim backend wajib hadir. Jantung Gary berdegup lebih cepat. Data testing hilang. Ia tahu proyek klien Prime adalah proyek besar yang ditangani divisinya. Proyek dengan klien internasional yang sangat potensial. Jika gagal, reputasi perusahaan bisa terguncang. Pukul 11.00. Gary duduk di ruang rapat dengan jari-jari saling menggenggam. Rena masuk belakangan dengan ekspresi serius. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Ia berdiri di depan layar dan memulai. Saya akan langsung ke inti. Salah satu data inti untuk klien Prime hilang dari server dan sistem backup. Ternyata tidak aktif. Ini kesalahan yang sangat besar. Seluruh ruangan diam. Tak ada yang berani bicara. Setelah dilakukan pengecekan log aktivitas. Lanjut Rena. Kami menemukan bahwa akses terakhir ke direktori tersebut dilakukan oleh user login atas nama Gary. Gary seketika membeku. Matanya membulat. Maaf, saya. Suaranya nyaris tak terdengar. Yah, akses terjadi jam 20:16 malam Jumat kemarin. Dan hanya ada satu user yang login pada jam itu. Kamu. Gary mencoba mengingat. Ia memang lembur malam itu. Tapi hanya untuk memperbaiki kode yang macet. Ia tidak pernah menyentuh folder data proyek utama. Ia yakin betul, saya tidak menghapus data apapun. Mbak Rena, saya bahkan tidak tahu kalau folder itu ada di jalur itu. Rena menatapnya tanpa ekspresi. Kami tidak bilang kamu menghapusnya, tapi kamu satu-satunya yang mengakses dan sekarang datanya hilang. Gary merasa tenggorokannya kering. Ia ingin menjelaskan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Semua mata tertuju padanya, dan bukan dengan simpati, tapi dengan curiga. Rapat ditutup dengan perasaan menggantung. Tapi saat makan siang, Gary dipanggil ke ruang HRD. Di sana, Rena sudah menunggunya. Gary, saya tahu ini sulit, tapi kami harus ambil keputusan cepat. Klien sudah batal kerjasama. Tim kehilangan kepercayaan. Perusahaan tidak bisa ambil risiko lebih jauh. Maksudnya, saya dipecat. Kami menyebutnya pemutusan hubungan kerja karena kelalaian tanpa penyelidikan lebih lanjut. Rena terdiam sejenak. Matanya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya tetap datar. Keputusan ini final. Gary tidak menangis, tapi ia merasa seperti runtuh dari dalam. Tangannya gemetar saat ia menandatangani surat pengunduran diri yang sebenarnya bukan ia ajukan. Sore itu, ia mengepak barang-barangnya dalam diam. Sebagian besar hanya buku, charger lap, dan foto kecil ibunya yang selalu ia tempel di sisi monitor. Saat keluar dari pintu kantor, langit tampak mendung, seolah tahu bahwa seseorang baru saja kehilangan tempat berteduh. Dalam perjalanan pulang dengan bus kota, Gary duduk menatap kosong ke jendela. Jakarta terlihat asing, jalanan yang biasa ia lewati setiap hari kini seperti dunia yang menolaknya. Sesampainya di kosan, ia duduk di lantai tanpa melepas sepatu. Ia membuka ponsel dan membaca pesan dari ibunya. Gimana kerjaan hari ini nak? Ibu masak opor loh, ingat kamu suka. Gary memejamkan mata. Dadanya sesak. Tapi ia tak ingin membuat ibunya khawatir. Maka ia mengetik. Alhamdulillah. Kerjaannya lancar. Salam buat adik ya bu. Dan malam itu, ia duduk berjam-jam, memandangi layar laptop, yang kini sudah tak punya akses ke sistem perusahaan. Ia membuka email, melihat pesan terakhir dari Rena. Singkat, tanpa ucapan terima kasih. Hanya satu kalimat. Kami doakan, kamu bisa belajar dari kejadian ini. Gary tersenyum pahit. Belajar? Ia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, ia tidak bersalah. Dan itu akan jadi alasan kenapa ia tidak akan berhenti di sini. Hari-hari setelah pemecatan itu berjalan lambat, Gary seperti kehilangan arah. Ia tidur tak nyenyak, makan seadanya, dan menghindari pertemuan dengan teman lamanya. Ia merasa hampa, seolah hidupnya dipaksa diam ketika ia baru saja belajar berlari. Namun, waktu tak pernah berhenti, dan dunia tak peduli apakah seseorang sedang hancur atau tidak.
Suatu pagi, di sela hujan yang menetes di luar jendela kamar kosannya, Gary duduk di depan laptop tua miliknya. Ia membuka kembali folder-folder kode yang dulu ia simpan. Di dalamnya, ada sisa-sisa proyek pribadi yang pernah ia kerjakan saat kuliah. Ide aplikasi pencatat keuangan untuk pelaku UMKM. Saat melihatnya, dadanya berdesir. Dulu, ia tak pernah sempat menyelesaikan aplikasi itu. Tapi sekarang, ia punya waktu. Banyak waktu. Dan entah kenapa, pagi itu ia merasa harus mencoba lagi. Bukan untuk membuktikan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri bahwa ia masih bernilai. Beberapa minggu kemudian, kamar kos Gary berubah menjadi ruang kerja kecil. Dindingnya ditempeli kertas berisi diagram alur. Meja penuh dengan notes, buku, dan gelas kopi sisa semalam. Able otodidak lewat video daring, membaca forum pengembang, dan mengerjakan coding hingga dini hari. Di South Mantemonia, sibuk mengembangkan karier. Gary menanam benih mimpi sendiri dalam diam. Namun, bukan berarti jalannya mulus. 2 kali laptopnya hang karena sistem tidak kuat. Beberapa kali ia ditolak saat mencoba menawarkan aplikasinya ke pelaku usaha di Facebook. Bahkan sempat dipandang remeh oleh pemilik warung karena dianggap hanya anak kos yang nganggur, cari perhatian. Namun Gary menolak mundur. Ia terus menyempurnakan aplikasinya. Menamai produk itu Simply Cost, aplikasi pencatat keuangan sederhana untuk usaha kecil. Ia membuat fitur ringkas, mencatat pemasukan, pengeluaran, dan laporan bulanan otomatis yang bisa dikirim ke WhatsApp. Sederhana, tapi sangat dibutuhkan. Dengan modal keberanian, ia mulai menghubungi beberapa pemilik warung dan UMKM kecil di sekitar kampung tempat ibunya tinggal. Ia tak hanya menawarkan aplikasinya, tapi juga membantu mengajarkan cara pakainya. Lewat video tutorial, 1, 2, 3, pengguna mulai mencoba. Mereka senang karena aplikasinya ringan dan tidak ribet. Dan yang lebih penting, gratis. 3 bulan berlalu, jumlah pengguna aktif Simply Cost menembus angka 1.200 orang. Gary hampir tak percaya. Suatu malam, saat sedang membalas pesan dari salah satu pengguna yang berterima kasih karena bisa mengatur keuangan warungnya lebih baik, Jerry menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega bahwa ternyata kegagalan bisa menjadi pintu menuju jalan baru asal ia tak berhenti melangkah. Namun, meskipun aplikasi berkembang, Gary tetap sadar ia belum sepenuhnya aman. Ia butuh dukungan lebih besar agar aplikasinya terus hidup. Ia mulai mengajukan proposal ke komunitas startup lokal, berharap ada investor atau mentor yang tertarik. Salah satu email balasan membuatnya terdiam cukup lama. Sederhana, proposal Anda menarik. Kami ingin berdiskusi lebih lanjut. PT Maxima, solusi digital. Gary menatap layar lama sekali. Nama perusahaan itu masih seperti bayangan kelabu dalam ingatannya. Tapi yang lebih mengejutkan, email itu dikirim oleh Rena. Kami mengetahui perkembangan aplikasi Simply Cost yang Anda buat dan tertarik untuk membicarakan potensi kolaborasi. Apakah Anda bersedia datang ke kantor kami minggu depan? Jerry ulang berkali-kali. Tangannya dingin, pikirannya bercampur aduk. Rena, perempuan yang dulu memecatnya tanpa mendengar penjelasan, yang dulu berdiri tegak di depan layar, menunjuknya sebagai penyebab kegagalan. Dan kini, ia mencarinya. Untuk bekerja sama, Gary duduk di lantai, mengatur napas. Ia sadar, inilah saatnya. Semua kerja kerasnya, semua malam, tanpa tidur, semua keraguan yang ia lawan, akhirnya membawanya ke titik ini. Tapi satu pertanyaan besar menggantung dalam hatinya. Apa yang sebenarnya Rena ingat tentang dirinya? Apakah ia hanya seorang mantan karyawan yang sekarang punya aplikasi? Atau apakah Rena akhirnya menyadari bahwa dulu ia telah menghakimi orang yang salah? Malam itu, Gary menulis balasan. Terima kasih atas undangannya. Saya hadir minggu depan. Mohon informasi waktu dan agenda lengkap pertemuan. Namun sebelum mengirim, ia menambahkan satu kalimat di akhir. Semoga pertemuan ini bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang kejelasan masa lalu yang belum selesai. Dan dengan satu klik,
ia mengirimkan email itu. Sebuah undangan tak hanya untuk pertemuan bisnis, tapi juga untuk menghadapi luka lama yang selama ini ia kubur. Langkahnya tak lagi goyah. Gary siap menatap wajah masa lalunya, bukan dengan dendam, tapi dengan keyakinan bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti 6 bulan lalu. Hari yang ditunggu tiba. Gary mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang biru tua rapi, sederhana, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai anak magang yang dulu, melainkan sebagai seseorang yang tahu nilainya. Ketika ia memasuki lobi gedung PT Maxima Solusi Digital, banyak hal terasa akrab namun asing. Aroma kopi dari pantry, suara touch keyboard dari lantai 2, hingga poster proyek lama di dinding yang masih dipajang semua membawa kenangan. Tapi langkahnya tak melambat. Seseorang dari resepsionis mengantarnya ke ruang rapat lantai 3. Di sana, duduklah Rena, tampak profesional seperti biasa. Ia mengenakan blazer hitam dan blus biru muda. Rambutnya digulung rapi, wajahnya serius. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Disorot matanya, bukan ketegasan dingin seperti dulu, melainkan keraguan yang samar. Gary, sapanya singkat, terima kasih sudah datang. Gary mengangguk, duduk tanpa bicara. Beberapa menit awal dihabiskan dengan pembicaraan teknis. Rena menjelaskan bahwa mereka tertarik untuk mengakuisisi Simplik atau setidaknya menjalin kerjasama eksklusif agar aplikasi itu bisa terintegrasi dengan layanan digital yang sedang dikembangkan Maxima. Namun Gary hanya mengangguk ringan, tidak memberikan jawaban pasti. Ia menunggu. Dan akhirnya, topik yang sebenarnya pun muncul. Gary, kata Rena pelan, sebelum kita lanjut, aku ingin menyampaikan sesuatu tentang yang terjadi dulu. Gary menatapnya lurus. Tak ada kemarahan. Di wajahnya, hanya keingintahuan dan mungkin sedikit luka yang belum sembuh. Rena menghela napas. Beberapa minggu lalu, kami mengaudit ulang log sistem karena ada audit tahunan dari tim keamanan. Dan kami menemukan bahwa akses terakhir ke folder data klien Prime ternyata berasal dari sistem otomatis. Backup yang crash beberapa detik. Setelah kamu logout malam itu, Gary mengerutkan kening. Ia mendekat sedikit. Itu artinya gumamnya. Yah, Rena mengangguk pelan. Kamu tidak bersalah. Semua bukti awal hanya menunjukkan akses, tapi bukan tindakan penghapusan. Dan aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hening. Rena melanjutkan. Kau harus tahu, saat itu tekanan dari direksi dan klien sangat besar. Aku panik, dan aku memilih jalur cepat. Gary menunduk sejenak, menahan gejolak di dadanya. Penjelasan itu seperti air di tengah gurun, tapi juga seperti garam di luka lama. Kenapa kamu gak periksa lebih dalam dulu, Mbak? Suaranya tenang tapi bergetar. Satu-satunya hal yang aku miliki waktu itu adalah integritasku. Dan itu yang kalian ambil. Rena menandok. Dan aku menyesal. Sangat menyesal. Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk meminta maaf. Secara langsung, ia menatap Gary dalam-dalam. Untuk sesaat, tak ada kesan manajer dan bawahan di antara mereka. Hanya dua manusia yang soma-suma terluka oleh keputusan dan waktu. Jerry menghela napas panjang. Aku menghargai kejujuranmu, Mbak. Tapi kamu tahu aku membangun Simply Cash bukan karena aku ingin diakui. Aku membangunnya karena aku harus bangkit. Dan kamu berhasil. Rena tersenyum tipis. Lebih dari yang aku bayangkan. Sesaat kemudian, keheningan kembali melingkupi ruangan. Kemudian Rena berkata pelan, kami ingin bekerja sama, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu juga bisa menolak. Aku paham jika kamu tidak ingin kembali ke perusahaan yang dulu menyakiti kamu. Gary menatap meja di depannya. Ia tahu tawaran ini bisa mengubah hidupnya. Dengan dukungan Maxima, Simply Cost bisa menjangkau lebih banyak UMKM, berkembang lebih besar. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Kalau aku terima kerja sama ini, katanya perlahan, aku harus yakin satu hal, bahwa aku tidak hanya dipanggil karena aplikasiku sukses, tapi juga karena kamu. Dan perusahaan ini benar-benar melihat aku sebagai manusia, bukan hanya sebagai kesalahan yang kalian coba perbaiki. Rena diam sejenak, lalu dengan nada yang sangat lembut, ia menjawab,
Aku memanggilmu bukan karena kisik, tapi karena aku akhirnya melihat siapa kamu sebenarnya, seseorang yang tidak pernah menyerah. Bahkan ketika tidak ada satupun yang percaya padamu. Untuk pertama kalinya, Gary melihat air mata menggantung di sudut mata Rena. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi terlambat mata mereka sudah terkunci. Dan dalam keheningan yang canggung itu, ada sesuatu yang bergeser. Rasa hormat, dan entah, mungkin sesuatu yang belum bisa mereka beri nama. Gary tidak menjawab hari itu. Ia meminta waktu, dan malamnya, ia duduk lagi di depan laptopnya, menatap logo SimplyCoach di layar, lalu membuka email Rena yang berisi draft perjanjian kerjasama. Hatinya masih campur aduk. Kerjasama ini bisa jadi lompatan besar, tapi ia tahu, jika ia menerima, itu artinya ia harus memaafkan, bukan hanya Rena, tapi juga masa lalu yang sempat membuatnya hancur, dan memaafkan adalah pilihan tersulit yang pernah ia hadapi. 3 hari berlalu sejak pertemuan itu. Gary menghindari layar laptop. Seolah setiap kali membuka email Rena, ia harus kembali membuka luka yang sudah lama ia bungkus rapat. Ia menghabiskan waktu berjalan kaki, menyusuri jalanan kampung, tempat ia dibesarkan, mendengarkan suara anak-anak bermain, dan melihat para pemilik warung sibuk mencatat pengeluaran di aplikasi buatannya. Ia tersenyum samar. Dunia terus berjalan, dan hidup ternyata tak melulu tentang amarah, dendam, atau penyesalan. Malam keempat, ia duduk di bangku depan rumah ibunya. Langit cerah, bulan hampir penuh, ibunya menyusul, membawa 2 cangkir teh panas. Masih galau soal tawaran kerjasama itu? Tanya ibu lembut, menatapnya seperti hanya seorang ibu bisa. Gary mengangguk pelan. Kalau kamu tanya ibu, lanjutnya, maaf, itu bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi soal kamu mau melangkah ke depan, atau terus berdiri di tempat yang sama sambil menatap ke belakang. Gary menatap wajah ibunya, hangat dan tenang. Lalu ia tersenyum kecil. Gary mau melangkah, Bu, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia dipecat, Gary tidur dengan dada ringan. Pagi harinya, ia mengetik email balasan. Kalimatnya singkat, namun dalam. Saya bersedia menerima kerjasama ini, tapi hanya jika kita berjalan sebagai mitra yang saling menghargai, bukan sebagai atasan dan bawahan seperti dulu. Dan saya memaafkan kamu, Rena, bukan karena aku melupakan semuanya, tapi karena aku tak ingin luka itu mengatur hidupku lagi. Email itu dikirim, dan hanya beberapa menit kemudian, Rena membalas. Terima kasih, Gary. Jawabanmu lebih dari yang aku akan pastikan hubungan kerja ini berjalan setara. Dan terima kasih karena sudah mau memberi kesempatan kedua, bukan hanya pada kami, tapi juga padaku. Beberapa minggu kemudian, Gary kembali ke kantor Maxima. Tapi kali ini, ia datang sebagai mitra. Ruangannya sendiri, tim kecilnya sendiri, dan status yang benar-benar berbeda. Rena menyambutnya dengan hangat. Tak ada formalitas berlebihan, hanya senyuman yang jujur. Mitra, ucapnya sambil menjabat tangan Gary. Gary membalas dengan tatapan tenang. Mitra, mereka bekerja intens. Rena menjadi penghubung antara tim bisnis dan investor, sementara Gary fokus mengembangkan SimplyCoach. Hubungan mereka profesional, tapi secara perlahan, sesuatu tumbuh di antaranya. Percakapan mulai merambah ke hal pribadi, tentang musik yang disukai, tempat makan favorit, bahkan tentang impian masa kecil. Rena ternyata suka membaca puisi. Gary suka memasak. Dan entah sejak kapan, mereka mulai saling menunggu satu sama lain di akhir hari kerja, hanya untuk menyusuri jalan depan kantor sambil ngobrol ringan. Rena suatu malam berkata, "Kamu tahu, aku pikir kamu akan menolak semuanya, Gary." Gary tertawa kecil. "Aku hampir menolak. Tapi aku ingat satu hal." "Apa?" "Bahwa kamu orang pertama yang pernah bilang, aku punya potensi, bahkan sebelum semuanya runtuh." Rena tersenyum, matanya berbinar, tapi suaranya tetap lembut. "Dan aku senang sekarang bisa melihat kamu benar-benar bersinar." Henning sesat. "Kalau aku bilang," Rena ragu, tapi melanjutkan, "kalau aku bilang, aku ingin lebih dari sekadar rekan kerja, kamu akan..." Gary menoleh. "Aku akan bilang, aku juga berharap hal yang sama." Dan malam itu,
Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya dua orang yang menatap langit bersama. Tahu bahwa luka mereka telah sembuh. Dan hati mereka mulai bicara dengan cara baru. Beberapa bulan kemudian, Simplicos resmi diakuisisi sebagian oleh Maxima dengan tetap memberikan Gary kepemilikan penuh atas hak intelektual. Aplikasi itu meledak di pasar lokal, menjadi salah satu produk paling populer untuk pelaku UMKM. Gary mulai sering diundang ke seminar, membagikan kisahnya. Di satu panggung TEDx lokal, ia mengatakan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening. Saya pernah dianggap gagal, pernah dicoret dari sebuah sistem yang tak sempat mendengarkan suara saya. Tapi saat itu saya belajar bahwa gagal bukan akhir, tapi undangan dari semesta agar saya membangun jalan sendiri. Di bangku depan acara itu, Rena duduk, menatapnya dengan bangga. Tangan mereka saling menggenggam dayam-dayum tapi penuh makna. Cinta tak tumbuh dari kisah sempurna. Ia lahir dari luka yang dipahami bersama, dari pilihan untuk bertahan, dan dari keberanian untuk mempercayai lagi. Don Bogijeri. Cinta itu kini bukan sekadar mimpi tapi nyata, hangat, dan berjalan di sampingnya setiap hari. Setahun setelah kejadian itu, Gary berdiri di depan panggung konferensi nasional. Inovasi teknologi untuk UMKM, aula megah itu dipenuhi oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Di layar besar terpampang nama acaranya, Tech for Humanity 2026, dan di bawahnya, pembicara utama, Gary Pratama, founder Simplicas. Saat ia melangkah menuju podium, ingatannya sejenak mundur ke 16 bulan lalu. Saat ia duduk termenung di pojok kafe, usai menerima email pemecatan. Dunia serasa runtuh saat itu. Tapi siapa sangka, justru dari titik gelap itu, jalannya terbuka. Ia membuka pidatonya dengan kalimat sederhana, namun syarat makna. Saya di sini bukan karena saya jenius, tapi karena saya gagal dan memilih untuk tidak berhenti. Suasana ruangan menjadi hening. Semua mata menatapnya, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Saya pernah dianggap tidak mampu, dicoret, dibuang, tapi dari situ saya belajar bahwa satu-satunya orang yang tidak boleh berhenti percaya pada saya adalah saya sendiri. Ia melanjutkan dengan kisah Simplicos, perjuangannya membangun dari nol, kerjasama yang akhirnya ia terima, dan betapa pentingnya ketekunan dalam menghadapi penolakan. Namun di akhir pidatonya, ia berkata dengan nada lebih personal. Terkadang, yang kita kira adalah akhir, ternyata cuma persimpangan, dan orang yang dulu menyakiti kita, bisa saja menjadi orang yang paling memahami kita, ketika luka itu dijadikan pelajaran, bukan dendam. Sorotan lampu menyinari wajah Rena di barisan depan. Ia tersenyum, mata berkaca, bukan karena pidato Gary yang memukau, tapi karena ia tahu, setiap kata itu lahir dari pengalaman yang mereka bagi bersama. Setelah acara selesai, Gary turun dari panggung dan langsung dihampiri sejumlah jurnalis. Tapi ia melewati mereka semua untuk satu tujuan, menghampiri Rena. Luar biasa, ucap Rena, menepuk pelan lengannya. Gary tersenyum, menggenggam tangannya. Kamu tahu, dulu aku pikir kamu cuma batu penghalang di hidupku. Rena tertawa ringan. Dan sekarang kamu jembatannya. Mereka tertawa bersama. Tak lama, Gary meraih saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Wajah Rena langsung membeku. Gary, ini bukan untuk hari ini, potong Gary cepat, tapi untuk hari-hari yang akan datang. Karena kalau aku bisa melalui badai hidup waktu itu, aku yakin aku bisa melewati sisa hidupku bersamamu. Rena menutup mulutnya, menahan napas, matanya berkaca. Ia mengangguk tanpa berkotek-kotak. Dan dalam diam itu, mereka tahu, cinta mereka bukan cinta biasa. Ia lahir dari puing, tumbuh di antara luka, dan mengakar pada kepercayaan yang diperjuangkan, bukan diberikan begitu saja. Beberapa bulan kemudian, Gary dan Rena mengadakan pernikahan sederhana di sebuah villa kecil di puncak. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat lama. Tak ada gemerlap mewah, hanya tawa, doa, dan kehangatan yang mengalir dari hati. Dalam satu momen sunyi saat senja, Gary menatap langit jingga
dan berkata kepada Rena yang duduk di sampingnya, "Kalau saja aku tidak dipecat waktu itu, mungkin aku nggak akan pernah tahu sejauh apa aku bisa berdiri." Rena menoleh, mengusap rambutnya yang tertiup angin. "Dan kalau aku tidak salah menilaimu waktu itu, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa kuatnya kamu sebenarnya." Mereka saling berpandangan. Tak butuh kata lagi, karena kisah mereka bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang dua orang yang mau belajar dari kesalahan, lalu tumbuh bersama. Kini, setahun setelah pernikahan mereka, Simply Kosh telah menjangkau ratusan ribu pengguna aktif. Gary memimpin divisi inovasi, sementara Rena menjadi Chief Strategy Officer. Maksima, mereka bukan sekadar pasangan suami istri, tapi juga tim terkuat dalam kerja dan hidup. Kisah mereka mulai diundang dalam berbagai buku inspiratif. Beberapa menyebutnya kisah keajaiban. Tapi Bogi Jere, ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang ia ambil saat semua terasa berat. Dari menolak menyerah, dari memilih untuk memaafkan, dan dari berani mencintai orang yang dulu membuatnya jatuh. Ia menulis dalam blog pribadinya, "Terkadang kita harus kehilangan dulu agar bisa menemukan apa yang paling berarti." Terkadang orang yang menyakiti kita justru datang kembali, membawa penyembuhan yang tak kita sangka. Dan terkadang akhir yang kita benci hanyalah awal yang menyamar, bahwa dunia tak selalu adil, dan orang bisa salah menilai kita. Tapi satu hal yang tak boleh hilang, keyakinan pada diri sendiri. Gary adalah bukti bahwa keterpurukan bukan akhir. Ia adalah simbol dari perjuangan dayam-dayum, dari ketabahan yang tak disorot kamera, dan dari cinta yang lahir bukan dari pujian, tapi dari luka yang diterima, dipelajari, lalu disembuhkan bersama. Dan kini, ia tak lagi berjalan sendiri. Ia melangkah bersama wanita yang dulu menjadi ujian terbesarnya, dan kini menjadi bagian terindah dalam kisah hidupnya.